Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya teman-teman mentor, kita ketemu lagi di sesi khusus, yaitu sesi mentor one on one gitu. Di sesi ini pure khusus untuk para mentor, bukan tentang cara pandang penyampaian teman-teman mentor ke menti, tapi benar-benar untuk mentor. Di video kali ini, Ane akan bahas tentang why mentor, gitu. Kenapa mentor? Seperti biasa, ada pertanyaan yang teman-teman harus jawab. Pertanyaannya adalah, kenapa jadi mentor? Gitu. Kenapa jadi mentor? Mungkin sebagian teman-teman ada yang menjawab, oh dapat amanah bang, oh dipaksa bang, oh karena nggak ada lagi orangnya. Maka pertanyaannya diganti, kenapa harus jadi mentor? Nah, langsung aja kita bahas kenapa harus jadi mentor. Ini ada beberapa poin gitu, kenapa teman-teman harus jadi mentor. Poin yang pertama, problematik anak sekolah atau anak SMA. Mungkin kita pernah, kita pernah merasakan masa-masa sekolah gitu. Kita lihat diri kita seperti apa, kita lihat teman-teman kita seperti apa. Kebanyakan dari mereka adalah nggak punya arah hidup, nggak punya tujuan hidup, nggak kenal dirinya siapa, nggak kenal Tuhannya siapa. Sekolah sekedar sekolah, hidup sekedar hidup, yang penting have fun aja. Nah sayangnya ini juga dipengaruhi oleh pendidikan kita dari kecil teman-teman gitu. Kalau kita tidak kita jarang sekali gitu, atau bahkan tidak pernah diajarkan untuk menentukan arah hidup gitu, tujuan hidupnya kemana. Tuh. Nah, karena kita tahu gitu, dulu kita seperti apa dan teman-teman kita seperti apa, itu adalah dan itu juga yang terjadi di masa sekarang teman-teman. Tuh. Kalau teman-teman saat ini, teman-teman mentor saat ini sudah merasa lebih baik, tuh. Nah maka kita nggak mau nih kebaikan itu berhenti di kita aja. Maka kita terus, karena kita bergerak di berjalan di jalan dakwah, kita berharap kalau kebaikan ini akan terus berjalan, akan terus berlanjut ke adik-adik kita seterusnya dan seterusnya. Maka ketika teman-teman sadar kalau di sekitar kita itu terlalu gelap gitu, terlalu masih banyak hal-hal yang buruk, maka di saat itu juga Allah takdirin teman-teman buat jadi cahayanya. Itu tadi di poin pertama adalah banyaknya problematik di anak-anak muda, gitu, anak-anak sekolah. Poin kedua adalah peran kecil yang bisa ngubah hidup orang. Jadi teman-teman, tadi mungkin di awal teman-teman merasa jadi mentor itu karena amanah, karena dipaksa, karena disuruh. Tapi gini teman-teman, ketika Allah udah nunjukin satu jalan, gitu, artinya apa? Artinya karunia-Nya udah siap. Artinya teman-teman adalah Allah, yang Allah pilih untuk jalanin peran tersebut. Jadi bukan karena faktor dapat amanah, bukan karena faktor disuruh, dipaksa, atau ditunjuk alumni, tapi karena memang Allah udah pilih teman-teman buat jalanin peran itu. Oke, tadi peran kecil yang bisa ngubah hidup orang. Gitu. Mungkin kita pernah gitu merasa jadi lebih baik karena kehadiran seorang, pengaruh seseorang, tindakan seseorang, entah itu dari mentor teman-teman langsung atau dari teman-teman mentor langsung gitu. Dan itu kemudian jadi titik balik perubahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Tuh. Nah, peran mentor ini adalah kesempatan gitu. Kesempatan buat teman-teman jadi sebab orang lain menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang paling penting adalah kenal Allah dan jadi lebih baik lagi. Ibaratnya gini teman-teman, mentor itu seperti lilin di tengah gelapnya malam. Mungkin nggak besar-besaran, mungkin nggak terang-terangan, tapi satu lilin ini bisa terangin jalan hidup satu orang. Kita sering lupa dan kita sering meremehkan betapa besarnya dampak dari satu perhatian, satu nasihat, dan satu tindakan. Padahal itu semua bisa jadi teladan yang bisa berdampak buat orang di sekitar kita, terutama para menti. Ingat, yang perlu diingat adalah satu peran, banyak kebaikan, beribu keberkahan. Poin ketiga adalah
menjadi mentor itu bukan beban, tapi ladang amal. Teman-teman seringkali merasa capek, seringkali sibuk dengan urusan-urusan yang lain gitu, ngerasa sendiri doang nih gitu, nggak ada temennya. Beda dengan dulu ikut mentoring, sekarang jadi mentor tuh sendirian gitu. Tapi coba ingat teman-teman, rohis gitu, teman-teman jadi mentor itu bukan proyek organisasi, bukan hanya proyek organisasi, tapi ini adalah proyek akhirat gitu. Ini adalah investasi teman-teman buat di akhirat nanti. Coba bayangin kalau teman-teman ngajarin adik-adik kita gitu, para menti, ngajarin mereka tentang sholat, bacaan Quran yang bener gimana sih gitu, tentang wudhu. Lalu kemudian hari mereka ngajak teman-temannya juga, mereka ngajarin teman-temannya juga, atau bahkan mereka ngajarin adik-adiknya juga. Jadi setiap mereka melakukan kebaikan itu, setiap mereka melakukan ibadah itu, ya teman-teman pasti kebagian pahalanya juga gitu. Jadi ini seperti kalau investasi itu passive income ya gitu, investasi yang terus teman-teman dapetin. Jadi jangan jadikan mentoring ini gitu sebagai mentor ini adalah beban, tapi adalah ladang amal buat kita ke surganya Allah. Dan poin terakhir yang paling penting adalah perubahan itu dimulai dari satu orang. Tuh. Mungkin kita seringkali merasa kecil, cuman bisa bantu satu orang nih gitu. Tapi jangan remehin satu orang teman-teman, karena Rasulullah mulai membina dari satu Abu Bakar, terus kemudian membina Utsman bin Affan, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya gitu. Lalu dakwah menyebar ke seluruh dunia, ke satu dunia gitu. Dari satu hati yang disentuh kemudian bisa lahir perubahan generasi. Siapa tahu menti-menti yang kita ajarin saat ini, kita didik saat ini, kita arahin saat ini, kemudian hari bisa menjadi pemimpin-pemimpin gitu, pemimpin di kampus, pemimpin di negara kita gitu, mengisi peran-peran kepemimpinan gitu, entah legislatif, eksekutif, dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya mentoring itu adalah menanam benih, teman-teman. Kita nggak bisa lihat buahnya sekarang gitu, tapi hasilnya akan kelihatan nanti, dan Allah jamin hasilnya kelak. Dan yang perlu diingat teman-teman, mentoring itu bukan jalan yang populer, nggak selalu dipuji, nggak selalu dihargain gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa tanya ke para senior gitu, seperti apa mentor itu sebetulnya. Tuh. Tapi yang perlu diingat adalah Allah selalu catat setiap langkah-langkah yang teman-teman lakukan. Tuh. Kita bisa jadi memilih untuk menonton kehidupan orang lain, atau kita bisa memilih bagian untuk perubahan orang lain, perubahan kehidupan orang lain. Dan terakhir, kalau teman-teman merasa belum pantas jadi mentor, itu tandanya teman-teman masih punya hati gitu, masih punya kesadaran gitu. Tapi yang paling penting adalah bukan sempurna, tapi terus belajar dan terus menemani proses menti-menti kita. Karena pada akhirnya mentor itu bukanlah orang yang paling tahu, tapi adalah orang yang paling mau untuk terus menuntun dalam kebaikan dan dalam perubahan kebaikan. Dan terakhir yang teman-teman perlu ingat adalah satu peran, banyak kebaikan, beribu keberkahan. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utama dakwah.